guys. Jadi kita dari kelompok 1 hari ini kita mau ke Pengadilan Agama Temanggung. Ikutin terus ya. Stay tune. Ada Lili sama ada Rido. Guys, jadi kita udah sampai nih di Pengadilan Agama Temanggung. Yuk kita masuk ke dalam. Lagi kita sudah bersama Ibu Indri Astuti SH. Boleh diceritakan Ibu latar belakang, jabatan dan tugas-tugasnya di Pengadilan Agama Temanggung dan perkara apa yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Temanggung ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Astuti. Saya jabatannya Panitera Muda Gugatan. Tupoksi saya yaitu membantu panitera dalam menerima perkara, dari dia itu menerima perkara kemudian sampai ke putus ya. Jadi perkara yang masuk kemudian nanti dia dipanggil jurusita sampai ke yang putus. Kemudian Perkara apa yang paling banyak ditangani di PA Temanggung? Oke. Nah, perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Temanggung adalah perkara, sebelum saya terangkan bahwa perkara yang paling ditangani, jadi Pengadilan Agama Temanggung itu menangani beberapa perkara, yaitu perkara gugatan yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak ya. Kemudian dan perkara permohonan. Nah, yang paling banyak ditangani yaitu perkara gugatan dan perkara dispensasi kawin. Boleh diceritakan Ibu sejarah awal berdirinya PA Temanggung ini? Oke, siap. Dari zaman dulu, jadi sebelum Indonesia merdeka, jadi peradilan itu ada dua, yaitu peradilan Prada dan Pradata dan Padu. Pradata itu suatu pengadilan yang mengurusi tentang urusan raja. Kemudian Padu itu pengadilan yang mengurusi selain urusan raja. Kemudian setelah itu kan masa kemerdekaan ya. Masa kemerdekaan itu dia ada peraturan nomor 5 sampai dengan 26. Itu mengatur bahwa menentukan bahwa kekuasaan kehakiman itu meliputi pengadilan agama. Kemudian setelah itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di mana segala urusan bahwa pengadilan agama itu bagi mereka yang beragama Islam. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kemudian berkembang lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985. Perlu diketahui bahwa ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kita masih bareng dengan Depak ya, dulu namanya Depak ya, Departemen Agama, yang sekarang Kemenang. Kemudian kita itu misah menjadi peradilan agama yang mandiri, yaitu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lalu untuk struktur organisasi Bu, bagaimana struktur organisasi di Pengadilan Agama Temanggung? Oke, struktur organisasi di Pengadilan Agama Temanggung itu jadi satu itu ketua, kemudian top manajernya ya. Jadi pimpinannya itu ketua, disebut ketua bukan kepala ya. Kemudian wakil ketua itu dia akan membawai panitera dan sekretaris. Panitera itu dia urusannya itu di kepanitraan, sementara sekretaris itu urusannya di sekretariatan. Jadi dia itu supporting unit bagi kepanitraan. Dia mengurusi gaji pegawai, cuti pegawai dan sebagainya. Sementara kalau kepanitraan itu mengurusi perkara para pihak yang masuk. Kemudian Pak Panitra itu membawai 3 panitra muda. Panitra muda gugatan, panitra muda permohonan, dan panitra muda hukum. Nah, panitra muda kemudian sekretaris membawai di bawah panitra muda itu ada panitra pengganti. Kemudian di bawah panitra pengganti itu ada jurusita. Jurusita itu yang manggil surat panggilan sidang ke para pihak. Kemudian yang sekretariatan, sekretaris itu membawai kasubag. Ada kasubag IT, ada kasubag
Keuangan dan Umum, dan ada Kasubag Kepegawaian. Di bawah Kasubag itu ada para staf mereka. Ya. Lalu perkara apa saja yang ditangani di Pengadilan Agama Temanggung? Nah, seperti saya sebutkan tadi, jadi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Temanggung itu meliputi perkara gugatan dan perkara permohonan. Perkara gugatan meliputi cerai talak yang mengajukan itu laki-laki ya. Kemudian cerai gugat yang mengajukan itu pihak perempuan. Kemudian ada harta bersama. Kemudian ada sengketa syariah. Sengketa syariah itu ada ekonomi gugatan sederhana dan ada ekonomi syariah. Jadi kalau gugatan sederhana itu di bawah 200 juta, kemudian kalau yang ekonomi syariah di atas 200 juta. Jadi kalau ada bank-bank syariah yang bersengketa, ada awan prestasi, itu bisa masuk ke kami. Kemudian yang perkara permohonan misalnya dispensasi kawin. Jadi dispensasi kawin itu ada kan sekarang ada peraturan tuh, kalau yang ada anak yang belum usia 19 tahun tidak boleh menikah, menunggu kesiapan fisik dan mentalnya kan. Kemudian ada perkara pengangkatan anak yang termasuk dalam ranah permohonan, itu ada perkara apa itu pengangkatan anak, kemudian isbat nikah, ada perkara pengangkatan anak, isbat nikah, kemudian ada wali adol dan sebagainya. Kemudian di tahun 2022 ini sudah berapa banyak perkara yang sudah ditangani oleh pihak pengadilan? Iya. Dalam tahun 2022 ini kan belum berakhir ya. Nah, jadi sampai November ini ada 105 perkara, meliputi gugatan, talak, wali adol, dispensasi kawin. Jadi gugatan dan permohonannya itu ada 105 perkara. Ya. Adakah hambatan atau kendala Ibu yang terjadi nih, misalkan dalam penyelesaian perkara yang ditangani? Sangat ada sekali. Jadi perlu diketahui bahwa kebanyakan orang yang masuk ke pengadilan agama itu mereka yang gimana ya, hatinya sakit ya, karena dia itu kan bercerai ya, berpisah dengan pasangannya. Jadi kebanyakan mereka itu jarang sekali yang ceria, jadi murung. Jadi hambatan mereka itu ketika kita melayani mereka, kita itu harus seriang mungkin dan banyak senyum, karena yang kita hadapi itu pasti biasanya ya pemarah dan gimana kalau diterangkan itu banyak nggak mengertinya, karena dari psikologis mereka itu kebanyakan itu mereka kan broken gitu ya. Iya. Kemudian yang terakhir, selama masa pandemi ini Ibu, apakah perkara tersebut bertambah atau berkurang? Selama masa pandemi di pengadilan agama itu cenderungnya bertambah. Iya, karena kebanyakan orang yang mengajukan, terutama untuk masalah gugatan ya. Jadi orang yang mengajukan cerai ke pengadilan agama itu sebagian besar kan karena faktor ekonomi. Jadi karena pandemi itu kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang nggak mempunyai pekerjaan tiarap lah istilahnya. Nah itu banyak sekali, terutama para pihak wanita yang mengajukan pengajuan gugatan cerai ke pengadilan agama. Gitu. Berarti bertambah Bu ya? Bertambah, iya, bertambah. Udah. Oke, sekian Ibu pertanyaan dari kita, wawancaranya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi kita Oke, sama-sama. Mudah-mudahan jawaban dari kami bisa membantu, dan kami berharap nanti kalian bisa menimba ilmu lagi. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan bisa ke pengadilan agama. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Terima kasih. Sama-sama.